Assalamualaikum, kembali lagi dengan channel Pemburu Ilmu 93. Semoga kalian semua mendapatkan rizki yang berlimpah. Ya, niki ngaos Ihya kitab kesayanganipun Mbah Hamid riyen beliau ngaos kalian Habib Ja'far, mbahipun Habib Taufik, Habib Durrahman. Juga kitab Ihya juga yang dipakai Istiqomah Habib Abu Bakar Segaf Gresik, juga beberapa habaib. Sedanten ingkang kula hormati wonten Mbah Idris, wonten Habib Taufik, Habib Durrahman, Habib Ahmad Al-Habsyi, Habib Ali bin Hasan, Sahibul Fawaid Al-Mukhtar. Saya sering baca kitab beliau. Semua habaib, semua kiai ingkang kula hormati. Niki kula seneng sangat, kula mun cocokan kalian Habib Taufik badhe guyon niki kan jenengan mboten usah tegang, tenang mawon. Pun dil-dilan niki, mun dil-dilan politik akhirat. Terus orang yang mulazim kitab Ihya pasti tahu di antara iklan niku promosi, tapi promosi saya. Niku Imam Ghazali nyebut wonten hadis kangge zaman akhir, inna min khiyari ummati fi ma nabba'ani al-malaul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Jadi di zaman akhir itu orang-orang yang keren itu nak sengguyu banter-banter. Karena itu cara melawan kodok kodar melarat diamuk bojo diusir. Itu cara ngimani kodok kodar pokoknya guyu rame-rame. Terus kedua, memang Allah mensifati dirinya itu wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu mensifati dirinya adhaka, sing maringi guyu. Lan tiyang kata utangnya akeh, probleme kathah, nek semarung guyu ini karena itu sifatnya Allah taala pasti muathirah. Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Terus kula nate cerita tentang Habib niku cerita hadis tentang guyu. Kula nate cocokan mbek Habib Jindan. Niku banyak lah tentang hadis-hadis. Niki kula waos niki karena Maulid Simtid Duror kula maca, nanti saya pastikan secara ilmiah. Di antara khas beliau ketika sholawat ngendikan sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi. Jadi di mana-mana sholawat itu bukti bahwa roh kita itu tersambung dengan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawe Sayyid Muhammad ketika ngendikan bagaimana biruhil anbiya. Bahkan Imam Malik itu memakruhkan orang bilang zurtu qabran nabi, enggak suka. Harus bilang zurtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Li'anna nabiyya hayyun, karena nabi itu hidup. Kata Sayyid Muhammad, Allah ngendikan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Amatu syuhada umum. Orang kebanyakan saja enggak boleh disifati amwat, padahal ini syuhada kebanyakan. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqalu lahu mayyit, karena amatu syuhada saja wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Hada Rasulullah. Lah nanti terus ada perdebatan ulama itu di sisi analisis. Itu ulama pasti debat. Meskipun sawangane rukun kita tetap debat. Kalau Habib Ahmad cara level dia debat, tapi kalau kalah senior, kalah sekabehane. Begini, Abdullah bin Mas'ud itu suka menstatuskan Nabi itu nyon sewu mata maktulan, tufiya maktulan. Karena dengan demikian Nabi itu nala darasata syuhada, karena Nabi biar berstatus syahid. Secara lahir juga benar. Karena secara lahir Nabi itu samathu imro'atun Yahudiyah. Ketika perang Khaybar Nabi sempat diracun oleh imro'atun Miskam bin Salam. Sehingga ketika setahun beliau mau wafat ngendikan makanan yang saya makan ketika Khaybar efeknya sampai sekarang, dan sekarang saatnya usus saya putus. Fal'ana awalun kita abhari. Tapi banyak ulama yang enggak sependapat karena Nabi itu maksum, enggak boleh seorang Nabi itu tufinya karena dimaktul, dibunuh orang kafir. Ya monggo lah, tetap semuanya ini niatnya takdim. Yang satu senang mensifati dengan status maksum, Nabi tidak boleh maktul. Yang satu enggak apa-apa biar berstatus apa? Syahid atau berstatus syuhada. Jadi analisis seperti itu ya enggak apa-apa, karena ya asal ulama ya yang ngendikan, tidak liberal, tidak orang yang tidak banyak baca. Makanya kata Abdul Mas'ud, saya disuruh sumpah 9 kali sampai sekian kali bahwa Nabi itu adalah maktulan, saya lebih suka daripada
ngomentari Nabi itu kabudut apa? Normal, karena beliau ingin menstatuskan Nabi itu apa nala darajatas syuhada, tentu selain darajatan nubuwah. Nah, sholawat ini pentingnya diroyah. Nggak ada umat sebaik umat Rasulullah SAW. Karena begini, ini pentingnya diroyah. Biasa ini tetap ngaji seperti biasa tanpa ngurangi hormat teng Habib Taufik, Baik Idris Habib Ahmad. Karena kalau saya terus khusyuk hati-hati, namanya saya tidak jujur. Biasanya orang ngono kok ngono itu kan ya, kan aneh. Sesuai kontrak lah, sesuai kontrak. Niki Mbah kula, terus Mbah Hamid itu sepupunya Mbah saya. Jadi Mbah saya punya Mbah kandung namanya Fatimah binti Idrus bin Umar. Kecilnya namanya Abdul Khalik. Kalau Mbah Hamid namanya Abdul Mukti. Hamid bin Abdul bin Umar. Kalau Mbah saya Fatimah binti Idrus bin Umar. Jadi ini semua sama-sama dzurriyyah Mbah Umar. Berhubung tua kula niki Mas niki wonten Mas Aziz, Mas Uwais, Mas Amak niki. Nak ngaji kalian kula, tapi kula hormat kala tua. Terus niki. Saya teruskan. Analisis itu penting karena kekuatan diroyah itu menjadikan orang dengan Islam itu nyaman. Nyaman tuh begini, misalnya begini, surga itu bifadlillah. Orang yang khusyuk mulai kecil sampai tua gak pernah maksiat kan rugi. Tak rewangi khusyuk jebule swarga bifadlillah. Terus kayak, wah enak sing nakal-nakal enggak swarga bifadlillah. Tapi ketika kita diroyah, ada riwayat orang yang cerita orang dulu itu ibadah khamsami'ati am sampai 500 tahun, cerita dulu orang umurnya panjang-panjang. Terus sama Allah disuruh, silakan Anda masuk surga. Karena apa? Ya karena fadlku kata Allah. Kata dia, enggak Gusti, saya enggak pernah maksiat saat taat terus gini. Terus Allah ngendikan, ya sudah kamu di surga 500 tahun. Loh katanya surga selamanya. Ibadah kamu kan hanya 500 tahun. Kan ini sesuai. Yang abadi itu fadl saya, rahmat saya. Ibadah kamu kan terbatas, maka surganya juga harus terbatas. Oh terus lagi ngau ya fadl Allah gitu. Jadi itu pentingnya diroyah. Diroyah itu analisis yang terus nyaman. Nah, Nabi itu sering disifati ulama. Ini nanti saya ngaji Ihya. Sifat Nabi paling asik, paling benar, paling abadi itu sifat yang basyariah. Karena apa? Ini menjaga Islam sampai ila yaumil ya. Misalnya begini. Allah pernah menyebut nabinya itu begini. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Itu terusannya illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Lu kiai saja kalau disifati begitu tersinggung. Misalnya kiai sering tahajud, sering dalil disifati oh Pak Yai itu makan. La yaquluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Tapi sifat ini pada Rasulullah SAW itu penting sekali. Karena beliau jadi nabi setelah Isa yang saking khusyuknya itu dipertuhankan. Nabi Isa itu saking khusyuknya itu nggak pernah konflik. Sampai kalau ada nyun sewu kalbun atau hinjiron lewat terus digurak sama santrinya, jangan. Atorik benana beda mustarak. Wah, saking baiknya orang. Karena saking baiknya itu malah dinaikkan ila darujatir rububiyah. Dan itu yang paling tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga konstitusi kita Ahli Sunnah wal Jamaah mensifati Nabi itu sidik, amanat, tabligh, fatona harus ditambahi al-a'rad al-basyari. Tapi sifat ini luar biasa. Allah suka sekali. Karena dengan barokahnya hadis sifat orang tidak akan salah faham menstatuskan Nabi sebagai Tuhan. Nah, tapi ketika kita ngomong Nabi tidak Tuhan itu masih kurang madh. Madhnya ya sholawat itu. Makanya kata Said Zabidi, hadil ummah, ini umat, hadil ummah, ini mahfudhah, maksumah dengan redaksi bahasa sholawat, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Karena dengan demikian artinya apa? Kita mencintai Rasulullah, tetap mendudukkan Allah sebagai Al-Mu'ti. Allah itu Al-Mu'ti. Wan nabi wa in jalla qadru muhtajun ila rahmati. Nabi apapun tingginya derajatnya tetap muhtajun ila rahmati. Terus kita sebagai umatnya memberikan azkar sholawat atau mal barokat semuanya lin nabi. Tapi kita tetap minta pemberinya itu Allah. Allahumma sholli, berarti Allah wal mu'ti wan nabi wal qabil. Sehingga nggak akan ada umat ini menstatuskan nabinya sebagai apa? Tuhan. Makanya Said Muhammad sering ngutip dawe Sohibul Burdah, dakmat da'adhun nasara fi nabi ini wahkum bima syi'ta madhan fihi wa tahkimi fansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafi wansub ila qatrihi ma syi'ta min idhami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayuriba anhu natikun bifami. Tapi uluhiyahnya selesai, nggak mungkin ada iddiaur uluhiyah. Karena Nabi ya makan ya minum. Dalam banyak cerita ya, juga dimarahi istrinya sampai 1 bulan nggak berani.
Ya alhamdulillah umatnya do niru semua. Niru diamuk bojo rawani mulai barang itu ya ada ceritanya. Terus Sayyidina Ali juga sama ning masjid. Sing cerita ke NU ya, Sayyidina Ali diamuk Sayyidah Fatimah terus turu ngisor beduk. Padahal zaman dulu gak ada beduk karena yang cerita NU terus tidur di bawah beduk. Woi, beduk zaman itu. Barang sing cerita merbot tidur ning kamar mik. Padahal dulu gak ada mik. Tapi apapun itu terus konflik-konflik itu biasa. Ya makanya saya suka ini mukadimah sebelum saya baca Ihya. Ada ulama yang populer sekali namanya Imam Wahidi, punya sarah, punya Quran, punya tafsir namanya Al-Basit. Di kitab saya kalau nggak salah sampai 25 jilid. Secara Mas Aziz Sinau serah kober ini. Makanya saya ini termasuk kiai yang nggak boleh diundang kecuali Mbak Idris aja makso. Mau undang saya mesti iki sing ngundang Mbah Hamid ora aku. Ada terornya lah, ada terornya. Lah bahasa itu kan sepupu jadi ya piye ya rawan. Tapi suatu saat mungkin erane niki opo enteng pun. Mohon aman apa? Aman. Jadi diroya, saya ulang lagi napa diroya atau ikhya atau apa? Itu konstitusi, saya ulang lagi ya. Di kitab Basit ketika Kanjeng Nabi ini dengerin betul ini ya ilmu itu. Nabi itu menghentikan begini. Ini sa'altu wa ta'ala. Saya ini pernah minta sama Allah Ta'ala. Wa waditu anni lam akun fa'altuh. Tapi saya berharap saya tidak pernah minta itu. Jadi Nabi sebagai manusia nanti iri. Ya Allah, Sulaiman engkau kasih angin, huduha syahr warwahuha. Kok enak kemana-mana terbang. Jadi mboten usah jadi Indos Travel ya, karena terus terbang ngoten mawon. Kayak kulon bolak-balik tawani umroh gratis Habib Taufik. Gus umroh Gus, gratis. Tak angen-angen ndak ikhlas dibeli 3 Indos. Nah, cara kula gak ada angin ya langsung terbang mawon. Walhasil cerita nabi-nabi dulu yang punya mukjizat yang dasar-dasar. Tapi jawabannya Allah itu apa? Muhammad terus yang diceritakan ya pas jawab itu pakai redaksi mutakallim. Alam ajidka yatiman fa'awaituka satruse wadolan fahadaituka wa ailan fa'agnaituka. Terus Rasulullah itu senangnya bukan main. Ternyata yang disebut Allah itu Muhammad kamu pernah yatim, tak rumat, pernah enggak jadi nabi, tak angkat jadi nabi. Yang diceritakan keseharian. Pernah miskin fa'agnaituka. Ailan terus apa? Fa'agna. Itu Nabi senangnya bukan main. Saya itu sering cerita ke teman-teman yang seneng keramat. Misalnya ke iso terbang di Mekah, tapi ra iso ngopi piye. Misalnya ke iso terbang di Mekah, tapi omah misor jembatan piye. Gagah kula ora terbang di Mekah, kula omah kula niku kathah, elek-elek tapi kathah. Kula di mobil, nggih kathah 3 napa pinten, tapi penter ya mboten Alphard, tapi kathah. Wis ra iso terbang lah, uripku kepenak. Wae mangan, wae lunga, wae ya sudah ngaji. Artinya ternyata nikmat yang disebutkan Allah di Nabi kita itu keseharian. Alam yajidka yatiman fa'awa, yang yatim-yatim dihormat Pak D palingnya. Seterusnya sampai ailan fa'ahna terus. Terus kepenak karena agama ini sesuai dengan keseharian kita. Dan Allah ketika mensifati dirinya lihadaddin alladzi at'amahu min ju' wa amanahum min khauf. Sudah lah pokoknya ngaji, mangan, rapati paham lah sementing mangan. Sudah. Alladzi at'amahu min ju'. Apa mensifati dirinya itu sederhana, al-mut'im, yang ngasih makan, wa amanahum min khauf. Di Indonesia baik-baik saja, aman-aman saja. Kita ngaji agak ditangkap, kita gini-gini, ya sudah baik-baik saja. Dan itu yang paling disenangi Rasulullah SAW. Nabi ketika ditanya, ayul islami khairan ya Rasulullah, itamu to'am. So nggak Islam itu sangker mangan-mangan, ya Islam. Coba andekan kita bisa terbang ke Mekah setiap saat. Dulu waya mangan raduwe, sumpek loh. Ada orang iso terbang tapi makan apa? Ada. Lancar. Dan itu luar biasa Nabi ngendikan. Kulo niku cocok. Ya selain reso terbang maksudnya ini. Tapi ini penting kalau aturaken supaya agama ini menjadi gampang. Sebab itu hadaddin, saya sering cerita kemana-mana. Ketika hadaddin cerita peradaban, saya sering cerita di banyak dosen itu sampai nangis saya cerita. Coba agama ini mensyaratkan iddah. Iddah itu kalau ada perempuan diceraikan suaminya atau tinggal mati, itu kan potensi ya. Ini misalnya Jumat mak. Kalau dalam kitab fikih kan tolak yang sunni itu fiturin lam yujami hafi, ketika suci dan suaminya tidak jima.
Misalnya kamu nikahi janda, malamnya dijimak suaminya, paginya bentrok terus cerai. Terus kamu nikahi nggak ada iddah, terus punya anak ya nggak mirip kamu sama sekali, karena produk awal. Produk awal. Konsolat wangil era karuan, nak mangan wangil, buwling era karuan, ngundang kue abah. Kayak apa? Tapi barokahnya iddah itu selesai karena orang yang boleh dinikah harus baroatur rahmi. Berarti Islam ini mensafaati sekian orang karena tidak terjadi ikhtilatul ansab. Kayak apa baiknya Islam? Diatur. Tabani juga sama. Saya pernah ditanya seorang dosen, Gus, kenapa Islam mengharamkan anak angkat? Yang diharamkan itu intisabnya, bukan anak angkatnya. Kalau kamu sayang, monggo. Tapi kalau anak angkatnya sampai lupa nasabnya, kemudian nanti ketemu saudaranya nikah, itu bahaya. Terus nanti sama saudara angkatnya pegang-pegang, dikira gak batalkan wudhu, padahal ajnabi. Itu yang gak diinginkan Kanjeng Nabi. Belum keangkuhan. Ya, misalnya wonten tiyang tipe anak angkat kok gaya, anak angkatnya Gus Batus lali keluargane, lala bapaknya jenenge Parmin terus muni anakku ayo repot. Itu kan mendidik keangkuhan. Mendidik apa? Keangkuhan. Sehingga Islam ibtalut tabanni. Dulu pernah ada periode orang nyebut Zaid bin Muhammad. Terus Allah membatalkan ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Akhirnya disebut Zaid bin Harisah. Tapi sayangnya Nabi tetap sampai jenis Sayyidah Aisyah mangkelnya bukan main karena pernah Zaid ini akhirnya punya anak namanya Usama. Niku nak jajar Sayyid Hasan, niku kayak gula kopi, sutok wireng, sutok putih kuwanta. Niku nak meler umbelen. Kanjeng Nabi kadang ngendikan niku lho apa sisi corong Jawa kon ngersi. Sayyidah Aisyah gak gelem, umbele cah ireng kan gak enak. Jebule malah sing nyisi Kanjeng Nabi. Wih, mulyane Usama sing nyisi malah. Artinya sayangnya tetap, tabaninya dibatalkan tapi sayangnya tetap. Kayak apa Rasulullah SAW. Jadi kalau minta, dan itu di tafsir Basit itu yang saya paling suka ketika orang kafir bilang lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a takuna laka jannatu min nakhil wa inabin fatufajjiral anharu khilalaha tafjira autus kita sama. Itu orang kafir mintanya kan aneh-aneh. Muhammad saya mau iman asal kamu menjadi orang kaya raya. Kemudian kamu tidak akan membebani kita. Atau Mekah ini menjadi sungai yang menjadi subur semua. Itu yang paling kurang ajar bilang gini, autar kofis sama walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alina kitaban nakro. Lebih parah lagi ngomong gini mereka, auta tiya billahi wal malaikati qabila. Gini loh Muhammad, Allah turun dari langit terus gandeng kamu sama Jibril, terus tangan kamu diangkat dimaklumatkan, ini loh Nabi akhir zaman. Itu di semua riwayat ahli tafsir mengatakan kenapa Allah tidak nuruti itu, karena ketika konsep Quran itu rasional sesuai fitrah salimah, orang yang menolak itu angkuh, meskipun minta mukjizat itu yang menolak itu angkuh. Sebab itu kalau suwon Quran itu ya yang keseharian kita secara sosial, ya alladzina yunfikuna fis-sarra wadharra. Kalau sering cerita, kalau kamu merantau ke Jakarta nemui teman misalnya Zaid, ketika berteman kamu sering ngasih uang. Sekarang Zaid jadi menteri atau jadi pengusaha di Jakarta. Dulu ketika berteman kamu sering ngasih uang Zaid. Ketika tersinggung wal kadhiminal ghaidha. Ketika Zaid salah wal afina. Kamu ketemu di Jakarta pede. Coba ketika Zaid miskin, mbok jotos-jotosan. Mbok mel-melan. Sekarang jadi pejabat, ditangkap sampean. Karena dendam. Makanya Ibnu Khaldun ngendikan, hadatin agama ini itu diatur secara sosial. Hatta Rasulullah SAW man uyyida bil kauni kullih lausa'ah, orang yang bisa menggunakan sarana mukjizat apapun di dunia ini itu saja diatur oleh Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fatun ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Misalnya ini contoh Mas Aziz, misalnya Mas Aziz keramat iso terbang yang Mekah, ketemu kula didoni disadui, tetap tak pisoi Mas Aziz terbang di Mekah. Artinya apa? Nabi dengan segala mukjizatnya kok faddun ghalidhal qalbi tetap lan faddu min haulik. Artinya mukjizatnya Nabi sebanyak apapun ketika secara sosial beliau salah, andekan ya tentu andekan karena nggak mungkin terjadi, tetap lan faddu min haulik. Makanya terus Ibnu Khaldun mengatakan hadatin sesuai fitrah salimah, bahwa peradaban manusia dibangun dengan akhlak. Nah, kalau sudah ngaji seperti ini dawuh Imam Waqidi, ketok mukjizate dawuh wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, terus niki barokah ngaji niki sing kepengen keramat aneh-aneh stop. Mergo kepengen tok orang arah kasil pun stop mawon. Sampean manut Gus Ba ora usah keramat tapi mlebu swarga.
Niku mun pokoke sing gampang-gampang. Mun kula waca niku mon, mengke kula mon. Niki tesih wonten seprapat jam. Terus niki dawuh saya ini dikasih kitab napa niku Al-Kunuz Kunuzus Sa'adah Al-Badiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyah oleh Habib Muhammad bin Husain. Beliau muridnya Habib Taufik. Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali. Sering belajar Ihya sama saya, saling istifadah. Saya juga sering baca kitabnya Habib Ali ini, Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Ada cerita, mungkin beliau yang ngarang sendiri tidak bisa lucu karena tidak biasa lucu. Kalau saya biasa lucu, beliau cerita ada fadhail manakibnya para sadat. Ada orang awam yang lainnya tersiksa karena ada kayak mbahnya. Ada orang awam tertawa-tawa, kata ini kata Habib Ali. Kenapa kamu tertawa-tawa? Ya itu kan mbah-mbahnya mereka yang harus niru kan cucunya, saya kan enggak. Jadi kalau saya goblok sah saja. Tapi kalau Habib ini misalnya Habib Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ghazaliyu Asri wa Junaidu Waqti gini. Sing maca putune we kapan aku dadi ngono kan. Tapi kalau orang awam ya Habib Ali ya di Al-Fawaid apa? Al-Mukhtarah itu ada ceritanya. Saya ini penggemar baca, jadi kitab apa saja saya baca. Ya utamanya tentu kitab-kitab ahli sunnah yang musalsalah. Kalau ahli sunnah yang tidak musalsalah saya baca sak kobri. Misalnya kados Imam Sya'rawi, nopo-nopo kalau lagi baca. Tapi kalau kayak Said Muhammad, ini saksinya Habib Ahmad. Saya baca itu harfan-harfa, saya sampai apal fatwa beliau tentang tawaful haid. Selama ini orang-orang haid itu kan bingung, pas-pasan nih. Tapi aja tiru Mas Aziz, kula mawon sing niku. Gak pantes putu Pak Hamid sampean. Mbah saya yang dilasem Mbak Idrus itu rapati khusyuk. Senenge mutolaah. Sampai mertuanya itu kehilangan kitab mergo dicolong digo mutolaah. Jadi memang sanad kula niku sanad mutolaah. Ya beja-bejanan adumbah nih maksudnya niku. Lah iki bahaya apal burda, apal diba, apal berjanji nggih monggo. Nggih adu anut. Tapi pokoknya cerita sing gampang-gampang. Artosipun ngeten nggih, saya ingin hadil ummah itu tambah seneng Rasulullah SAW karena Nabi itu memfasilitasi semua. Misalnya di sini nggih kula baca ini tabarruk kalian Pak Hamid wonten sedanten Habib Taufik. Ini Fathul Bari ini di kitab Sahih Bukhari. Misalnya salat ya. Ini babun idza shalla fi shaubil wahid falyaj'al ala atiki. Nah ini asyhadu anna sami'tu Rasulullah yaqul man shalla fi thawbin wahid falyukhalif baina tarafaihi. Kayak orang-orang kuno itu pakai sarung terus dicancang kayak di film-film kemerdekaan. Ya ini cerita-cerita saja. Terus ini ada cerita lagi babus salat fi thawbil ahmar. Ini ya beda. Wa kharajan nabiyyu fi khullatin khamra musyammiran shalla ilal anazah bin nasraqatain. Di Bukhari beliau cerita salat yang ideal gini-gini. Pakai baju putih, pakai gini-gini. Tapi terus ada babus sholat fis saubil ahmar. Ini halaman hadisnya 600 hadis 376. Begitu terus di semua bab. Misalnya orang Betawi itu suka salam. Kalau ketemu orang salam. Sampai Cina saja kalau ketemu orang salam. Imam Bukhari cerita babu qolir rajul marhaban. Ternyata Rasulullah kadang-kadang kalau ketemu Sayyidah Fatimah itu marhaban bibnati. Jadi kayak apa? Kayak apa ya luasnya Islam sehingga ya sudah lah ini yang ini Beb ya babul bauli inda subatoti kaumin. Terus di sini disebut babul bauli qaiman wa qaidan. Kenapa saya cerita ini begini? Saya tuh pernah ditamoni kayak khusyuk tapi rapati mutolaah gitu. Ngamuk-ngamuk Gus masjid-masjid itu piye desain wong nguyah kok ngadeg tertibno Gus jenengan nak sing ngendikan kan mandi kono sing ngamuk ngongkon wong ngono terus wah tapi gini-gini terus pernah mutolaah ya terus. Ya mutolaah Gus. Bukhari maksudnya ora takrib. Barang tak wacana hadis niki. Terus atan nabiyyu subhata taqaumin fabalaqa iman. Ya tentu kita sepakat yang qaidan itu afdol, tapi tetap saja jangan terus ngerombak masjid, gak urun ngongkon ngerombak itu kan berat. Nggih pokoke niki teng mengke kitabnya didelok mboten napa ini teng Bukhari orisinal niku wonten seksine Habib Ahmad. Mun syahadatu wahidin cekap nih mun kondang nih mun kula waca man kula waca Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sumi'a ba'da mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabki wa yaqul bi abi anta wa ummi. Bi abi nebusi ingsun kelan bapak bi abi nebusi ingsun ing jenengan kelan bapak ingsun anta wa ummi ya Rasulullah. Laqad kana jitun takhtubun nas alaihi falamma kathuran nas ittakhadta mimbaron litusmi'ahum.
Fahannal jith'u li firaqika hatta ja'alta yadaka alaih fasakana fa ummatuka kanat awla bil hanini ilaika lamma faraqtahum. Jadi Nabi itu dulu itu saking sederhananya, kalau mau khutbah itu ya nyari apa, kayu atau apa di depannya ya terus naik. Kayak nggak ada apa-apa, nggak dipersiapkan khusus mimbar atau apa. Suatu saat ada orang Bani Najjar atau orang Ansor nawari Rasulullah dikasih apa? Mimbar. Setelah dikasih mimbar, Nabi tidak pakai itu, kayu tadi itu nangis. Ini saya baca ya di Bukharinya. Nangis sekeras-kerasnya, dan itu riwayat Bukhari. Sekarang lagi, itu bukan fadhail yang diceritakan hadis dhaif, tapi itu riwayatul Imam napa? Bukhari. Tenggene Bukhari derek bab alamatun nubuwah. Nggih, namratul hadis niku derek teng kitab kula halaman 205 juz 7 nenggene sarah niku diceritakan niki kata lah beberapa. Yang jelas niku wonten tenggene Bukhari. Terus saya Imam Hasan bin Basri ngendikan Kanal Hasan, ini cerita tentang Fathul Bari. Kanal Hasan idza haddasa bi hadzal hadis yaqul ya ma'syaral muslimin al khasyabatu takhinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ila liqa'i fa antum ahaqqu an tashtaqu ilaih. Ya, jadi ini di Bukhari ikutnya bab alamatin nubuwah. Nah, terus cerita yang Imam Syafi'i ngendikan, ya saya ulang lagi, ma'atawahu nabiyan ma'ata Muhammadan. Allah tidak pernah ngasih nabi sehebat apa yang dikasihkan pada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Terus kultu a'ta Isa ihya al-mauta, tapi Allah ngasih Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Terus a'ta Muhammadan haninal jiz'i hatta sumi'a sautu fahada akbaru min dzalik. Artinya orang meninggal itu materinya kan qabilun lil hayat, karena manusia itu masih qabilun lil hayat, meskipun sekarang mati itu masih qabilun. Ini jan bener-bener kayu, batang kayu, kan tidak ada unsur qabilun lil roh. Berarti mukjizat kayu bisa nangis itu afdol dan lebih dahsyat ketimbang ihya'il mauta. Makanya ketika Imam Syafi'i di kitab Fathul Bari, itu di kitab saya juz 7 halaman 307. A'ta Muhammad dan halinal jiz'i hatta sumi'a sautuh fahada akbaru min dzalik. Saya ulangi, fahada akbaru min dzalik. Terus cerita di situ ada lagi walaqad kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yuqal. Nabi itu saking baiknya kalau dahar, makanan yang didahar itu membaca apa? Tasbih, dan itu sahabat-sahabatnya pada dengar. Nah, ini saya teruskan. Nah, maksud saya, Nabi jadi Nabi itu sudah dikompetisikan sama nyon sewu fadhailu Isa atau fadhailu Musa. Sehingga setiap Nabi punya mujizat mesti tanya, hebat mana dengan Musa, hebat mana dengan Isa. Maksud saya, hadil ummah harus terbiasa menghafal apa yang nyon sewu jadi fadhailnya atau keramatnya atau mukjizatnya, bahwa Nabi itu fauqahum. Faqon nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmin wala karam. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurfa minal bahri aw rasfa minat dian. Dan itu harus ada ulama yang menjelaskan kenapa iya. Harus ada, kayak tadi. Andai kan Nabi terlalu tirakat, terlalu baik, malah dzunna annahu ilahun. Misalnya Nabi layak kulu wa la yashrab. Wah, kok persis sifatnya Allah layak kulu wa la yashrab. Lu barokahnya Nabi dahar justru nafyul uluhiyah. Nabi gak akan Tuhan kan, berarti sukses Nabi jadi Nabi yaitu ngajak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau kita tidak paham, weh aku sayang cah di Nabi doyan dahar saja nih rasa mangan tambah kondang. Oh pintu ini jelas nih masalah nih. Makanya dengan enteng Allah nyifati Nabi ya illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna, karena ada aklun sing yanfil uluhiyah, apa aklun sing yanfil uluhiyah. Justru dengan aklu terjadi nafyul uluhiyah. Kayak apa ulama kalau nerangkan? Ya saya ulang lagi, kayak apa kalau ulama itu terangkan? Terus segampang itu. Nah, terus kalau terus dawe Sayyidina Malik bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqad balagha min fadilatika intak an ja'ala ta'ataka ta'atahu faqala azza wa jalla mayuti rasul faqad ata Allah. Nabi itu saking hebatnya bahwa ta'atur rasul mesti dihitung ta'atullah. Biabi anta wa ummi ya Rasulullah laqad balagha min fadilatika inta an akhbaraka bil afi angka qabla yukhbiraka bidzambi. Jadi Allah itu kalau mau menegur kekasihnya itu tidak bilang kamu salah ini enggak. Mukaddimahnya afawwahu angka. Jong wis tak sepuro.
lagi cerita masalahnya apa. Itu kalau tidak saking sayangnya. Jadi itu hebatnya Sayyidina Umar memahami Quran. Ketika Allah mau menegur nabinya, mukaddimahnya adalah afawahu angka. Baru masalahnya disebut. Tapi kan menang ayam, mereka sudah disebut, dijamin apa? Afawahu angka. Nah, terus laqad balagha min fadilatika inta an ba'atsaka akhiral anbiya wa dzakaraka fi awalim faqala azza wa jalla wa id akhadna minan nabiyina mitsaqan wa minka min nuh wa ibrahim. Nabi itu tentu akhirul anbiya. Tapi ketika Allah cerita para nabi yang disebut pertama minka, baru cerita yang lain-lain. Padahal nabi paling apa? Akhir. Tapi dzakarahum awalan, tapi dzakarahu awalan yang disebut pertama. Terus lagi laqad balagha min fadilatika intak anna ahlan nar yawadduna ayyakunu qad ata'uka wa hum baina adbaqiha yu'adzabun yaquluna ya laitana ata'na wa ata'na rasulah. Jadi nabi itu di alam, orang-orang di neraka itu sing dikangen iku Kanjeng Nabi. Ya Allah, zaman ning dunya kok ora anut Kanjeng Nabi. Dadi wiridane ya laitana ata'na wa ata'na rasul. Jadi betapa dahsyatnya orang disiksa kayak gitu di neraka. Itu yang diingat itu Nabi. Dahne yo aku dhisik iku melok Kanjeng Nabi. Nah ini terus mulai kompetisi. Jadi Nabi kita itu juga mau tidak mau harus dikompetisikan karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa. Terus ngendikane Sayyidina Umar, ya Rasulullah, la in kana Musa bin Imran a'tahu wa hajaran tatafajjaru minhul anhar famadza bi ajaba min ashabika khina naba'a minhal ma sallallahu alaihi. Batu Nabi Musa itu nyeblak batu kemudian keluar air. Itu polanya masih normal. Batu mengeluarkan air di beberapa gunung itu masih banyak. Dahsyat engkau ya Rasulullah, tangan engkau asobiuka ya Rasulullah bisa mengeluarkan apa? Air.